margin call. Cara yang benar itu, kalau kita mau untung banyak berarti modalnya juga harus banyak. Kalau modal kecil berarti untungnya kecil. Kalau modal kecil tetap mau untung banyak berarti yang dinaikkan adalah leverage-nya sehingga itu akan menaikkan resiko trading kita. Perbedaan trading dengan modal besar ketimbang modal kecil, kita bisa mengatur risk reward yang kita inginkan lebih teratur ketimbang modal kecil. Karena rata-rata dari kita pasti ingin untungnya banyak. Jadi kalau kita modalnya kecil misalnya 20 USDT, kita mau tetap profitnya banyak, mau malah lebih. Malah yang benar itu ketika kita dengan misal modal 20 USDT, kalau kita profit 1-2 USDT, itu sudah sangat wajar kalau kita trading menggunakan money management yang benar. Langsung ke contoh BTC USDT. Anggap aja kita udah punya plan analisa, kita udah tahu risk rewardnya ketika harus cut loss dan take profit. Kemudian kita pilih mode marginnya mau cross atau isolated. Kalau cross ini semua saldo di dompet itu akan digunakan untuk equity menahan posisi. Kalau isolated itu tunggal. Kemudian kita pilih leverage makin tinggi, itu keuntungan juga akan semakin tinggi karena akan dikalikan dengan modal yang kita miliki. Tapi risiko juga akan tinggi, sehingga gunakanlah leverage 10 atau 20 saja maksnya. Contoh di sini kali 10. Lalu selanjutnya kita tentukan ordernya itu berdasarkan market order atau limit order atau opsi lainnya, contoh market order. Kemudian kita masukkan jumlah USDT yang kita miliki di sini 2000. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi ketika kita masukkan misalnya 10% dari USDT, kita lihat oke, kebesaran 5% aja. 5% dari USDT yang kita miliki yaitu nilainya 100 USDT dikalikan 10 dengan leverage yang kita pilih, maka hasil akhirnya itu adalah ini, yaitu 1000 USDT. Dan sisanya modal kita gunakan untuk equity, untuk menahan posisi ketika nanti floating minus. Jadi kalau kena stop loss, kita cut lossnya nggak banyak-banyak amat. Kan nggak lucu kalau kita trading modal 2000 dolar, tapi cut lossnya itu sampai 500 dolar. Atau kalau kita trading modal 20 dolar, tapi cut lossnya itu sampai 10 dolar, setengah dari modalnya. Nah itu namanya tidak wajar. Dan dua hal inilah yang akan menentukan tinggi rendahnya risiko trading kita. Oke, contoh di sini kita mau entry long atau mau entry short. Kalau long itu buy, kalau short itu sell. Contoh kita mau entry sell short ke bawah. Kemudian kita tinggal atur stop loss dan take profit. Kita tinggal klik aja stop profit dan stop loss. Lalu kita pindahkan ke sisi kanan. Kita masukkan harga take profitnya dan harga stop lossnya. Jadi kalau misalnya di sini kita entry short ke bawah, katakanlah kita mau stop lossnya itu di area, nah di area ini. Jadi area ini harga katakanlah ini misalnya ini adalah 29.000, jadi berarti ini stop loss 29.000. Kemudian take profitnya area ini yaitu 27.000. Nah itu kita tinggal masukkan aja ke bagian stop profit dan loss. Misalnya tadi take profitnya 27.000, kemudian stop lossnya itu adalah 29.000 seperti ini. Jadi kalau kena stop loss kita minus 6 dolar, kalau take profit kita profit 63 dolar. Nah, kurang lebihnya untuk contoh ya seperti ini ya. Ini teman-teman bisa lihat ketika floating, itu minusnya bisa lihat kurang lebih seperti ini minusnya. Tapi kalau kita gunakan leverage yang lebih tinggi, misalnya kali 25, kemudian kita gunakan ukuran yang jauh lebih besar, kita masukkan short, teman-teman lihat, nah, baru entry langsung profit 9 USDT. Nah, nah tuh. Nah tuh, harga baru tek, tapi udah langsung minus 12 USDT. Jadi itu pengaruh, nah tuh langsung minus 600, padahal baru gerak dikit aja harganya. Jadi seperti itu resiko trading leverage. Penting bisa menentukan besar ukuran trading dan leverage yang akan digunakan. Karena itu yang akan menentukan besar tingginya untung profit dan resiko teman-teman trading. Jadi dari situ teman-teman bisa belajar ketika kalau misalnya kita modalnya cuma 20 USDT, lalu ini mentok kanan semua, berarti kita akan tradingnya tuh secara full margin, menggunakan margin secara full, sehingga kejadiannya seperti tadi, ketika harga baru bergerak sedikit aja, tok, kita langsung profit banyak. Tapi kalau misalnya harga bergerak sebaliknya, kita minusnya itu juga langsung banyak. Kalau saldonya ini, equity-nya tidak cukup, itu bakal terkena likuidasi atau margin call.